Kapten Timnas Indonesia. Jay Itses berpotensi besar membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni tahun 2026. Meski pesepak bola 26 tahun itu absen dalam 2 laga terkini bersama sang klub, Sassuolo, kabar Jay Itses membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni tahun 2026 disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede. Bung Harpa, sapaan akrab Haris Pardede, mendapat kabar di atas dari salah satu temannya yang mengunjungi markas latihan Sassuolo. Dalam kunjungan yang berlangsung baru-baru ini, Jay Itses dalam kondisi bugar dan ikut berlatih bersama skuad Nero Verdi julukan Sassuolo. Banyak beredar kabar, Jay Itses terancam tak bisa membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni tahun 2026. Tentunya ini menjadi satu isu yang terus kita update, kata Bung Harpa. Mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Rabu 20 Mei tahun 2026. Menurut Bung Harpa, Jay Itses insya Allah bisa membela Timnas Indonesia di FIFA Matchday 2026 karena kabar terbaru menyebutkan Jay Itses sudah pulih, meskipun belum 100%. Masih ada soal timnas, ada kabar yang sangat penting dari Il Capitano kita, Jay Itses, yang memang salah satu pemain yang paling banyak dinanti-nanti dan diikuti beritanya. Kita sedikit dibuat keringat dingin dengan kondisi Bang Jay terakhir yang absen di 2 laga beruntun. Ini menyusul cedera yang didapatnya dia saat menghadapi AC Milan di Giornata yang sebelum-sebelumnya. Nah, walaupun saat itu dia tidak sampai tertatih ditarik keluar ya. Jadi babak pertama akhir dia ditarik keluar dan kemudian ada ya sedikit masalah lah, cedera. Dan kabar terakhir banyak beredar ini dia terancam tidak bisa main, ya kan? Dan tentunya ini menjadi menjadi satu isu yang terus kita ikuti ya. Tapi ini ada update yang ya semi A1 lah teman-teman ya, walaupun gua nggak ada di lokasi. Tapi ini kan juga masih tetap prinsip jurnalistik ya. Jadi ada seorang teman namanya Mas Anggi yang juga kebetulan dia ditinggal di Marseille. Kemudian dia ke Sassuolo ketemu dengan Bang Jay dan dia nggak sadar bahwa Bang Jay ini sebenarnya diliputi informasi soal cedera. Tapi kemudian dia datang di sesi latihan tersebut dalam kondisi yang oke, ikut latihannya, artinya dia cukup fit lah ya. Apalagi nanti masih ada waktu setidaknya kalau kita berbicara timnas itu sampai dengan akhir Juni. Jadi masih ada sekitar 10 hari sampai 14 hari untuk dia benar-benar 100% pulih ya. Jadi dia berjalan mendekati ke arah sahabat gue ini, teman gue ini, ngobrol-ngobrol dan ya bisa kita lihat sendiri ya, fit enough ya. Dan kita akan lihat juga nanti bagaimana mirroringnya itu lawan Parma. Itu akan menjadi Giornata terakhir bagi Sassuolo musim ini yang memang tampil sangat stabil ya, tim promosi, tapi kemudian finish di peringkat 11, bahkan bisa lebih baik lagi 2 step bisa menggeser Lazio ya, kalau memang bisa menang dan Lazio kalah, dan satu lagi lawannya gue lupa. Intinya mereka bisa masuk 10 besar lah kalau memang semua sesuai rundown. Nah, itu yang pertama. Jadi kondisinya kelihatannya 90. Jadi kalau Persib 99% juara, nah Jay Itses ini 99% kemungkinan besar bisa tampil nanti di FIFA Matchday ya, di mana kita akan menghadapi Mozambik dan juga Oman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal musim depan kemana nasib Bang Jay akan berlabuh, karena ini juga menjadi menjadi diskusi juga, bahan diskusi buat teman-teman semua, karena memang dari mulai di Venezia di Serie B dia bawa promosi walaupun degradasi lagi, tapi kemudian dia ditampung oleh Sassuolo dan tampil sangat stabil teman-teman ya. Berapa kali dia juga keluar sebagai man of the match, dan ini akhirnya mengundang spekulasi gimana nih nasib Bang Jay, apakah tetap bertahan di Sassuolo musim depan atau dia pindah ke klub lain yang lebih besar, misalnya ke Milan, ke Inter Milan, ke Juve, atau mungkin ke AS Roma atau ke Lazio. Nah, kita akan lihat rekamannya. You still in Sassuolo next season? I think so. Ah, good. Nah, kalian udah bisa lihat kan teman-teman. Jadi
Bang Jay, kalau dari cara dia menjawab itu belum ada kepikiran lah sampai saat ini untuk pindah ke klub lain. Jadi dia akan akan stay di Sassuolo musim depan, walaupun dalam sepak bola kita nggak ada yang tahu ya, tapi sampai detik ini probability dia untuk bertahan lebih besar. Dan menurut gua pribadi, mendingan dia bertahan dulu di Sassuolo, at least setahun lagi, semakin mematangkan kemampuannya dia dalam Grandel Italia, semakin mematangkan juga daya saing dia di Serie A, baru tahun berikutnya mulai mencoba tantangan baru ke klub yang lebih besar, seperti yang dilakukan oleh Carlos Verdong ketika dia menemui zona nyamannya di PEC Zwolle, kemudian di NEC Nijmegen, kemudian dia akhirnya berani untuk menyeberang ke Ligue 1, bermain di klub papan atas bahkan seperti Lille, dan lumayan berhasil walaupun menit playnya turun, tapi kita lihat bagaimana kontribusi dia sebagai pelapis Romain Perrault di sisi kiri, berhasil membawa Lille finish di peringkat 3, yang artinya besok atau musim depan dia akan main di Liga Champions. Jadi buat Bang Jay, firm ya teman-teman semua, ini ada rekamannya dan juga ada wawancaranya dengan teman gua, dan dia sudah menyetujui untuk gua mention namanya karena gua harus izin dulu. Ada juga yang nggak suka, ada juga yang bahkan pelit. Ya, ada juga yang tahu informasi di lapangan tapi nggak mau berbagi, sakit takutnya. Padahal ini kan biasa dalam jurnalistik. Jadi makasih buat Mas Anggi, kalau gua nggak salah sebut nama ya, Mas Anggi atau Mas Angga ya. Dan kemudian juga tentunya kita masih akan menanti bagaimana pertarungan antara Ragnar dan Joe Pelopessi, yang dua-duanya akan bertarung pada partai promosi dan degradasi 23 Mei nanti pada leg kedua, di mana Dender akan bertindak sebagai tuan rumah.